Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan juga coachee. Bersama saya Sri Wahyuningsi dari SMP Negeri 38 Konawe Selatan. Saya Titin Nurmani dari SMP 55 Konawe Selatan. Saya Muhammad Sofyan dari SMP 26 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, guru penggerak, guru penggerak. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam Bu Sri. Ya, oke. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu Titin, sebentar Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya, benar. Ya, baik. Ibu, sebelum akan melakukan proses coaching, jadi ada nih sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh. Ya, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee itu akan saya amati Bu, dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching, seperti apakah Ibu tuh sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta atau juga belum. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban nih dari coachee apakah benar-benar sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa Bu Titin ya, nanti harus disesuaikan ini dengan prinsip dari coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum Ibu melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh. Boleh, ya. Makasih, santai Bu ya. Ya. Jadi yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching Ibu hari ini? Dalam proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu mendengarkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi di sini Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Ya, jadi tadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ya, baik. Nah, di antara ketiga kompetensi ini kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Oke, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin ada 2 Bu. Yang Ya. pertama itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi ada 2 kompetensi spesifik ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Titin, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Ya, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, Oke. kemudian sehingga coaching tersebut dapat mengetahui cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya nanti yaitu coaching bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya ya, dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita kembali ngobrol-ngobrol, bisa Bu ya? Assalamualaikum Pak Sofyan, Waalaikumsalam Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya Pak Sofyan, saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu. Ya, di sini Bu saya ingin cerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah saya. Oke, kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Pak Sofyan. Silakan Bapak mau menceritakan apa? Oke, begini Bu, di sekolah saya itu banyak saya lihat siswanya itu merasa bosan ketika belajar. Ya, hal ini yang saya amati dikarenakan teman-teman atau rekan-rekan guru saya
dari cara mengajarnya itu masih monoton, Bu. Seperti masih menggunakan metode ceramah. Padahal kan di sekolah kita, atau sekolah saya itu masih banyak sarana-sarana yang bisa dimanfaatkan. Masih ada infokus, masih ada lapangan, dan lain sebagainya, alat peraga. Tapi guru-guru atau teman-teman saya, rekan-rekan guru saya itu masih menggunakan model ceramah. Sehingga di sini saya lihat siswa masih merasa bosan dalam pembelajarannya. Utamanya itu berdampak juga pada pelajaran saya, karena kebanyakan guru-guru menggunakan metode ceramah, jadi akan terbawa di pelajaran saya pula, gitu Bu. Seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak, saya garis bawahi bahwa permasalahan di sekolah Bapak Sofyan ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak? Iya betul Bu, pembelajarannya itu masih ceramah begitu-begitu saja, dimulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, gurunya sama saja. Itu semua rekan-rekan guru saya seperti itu. Jadi saya berpikir di sini bagaimana supaya tempat saya itu bisa menggunakan model yang bagus ketika mengajar, seperti itu, supaya anak-anak itu antusias untuk belajar di sekolah, seperti itu Bu. Oke baik Pak, saya mengerti. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Oke, di sini saya ingin adanya perubahan Bu. Perubahan dimulai dari cara mengajarnya saja. Teman-teman guru saya atau rekan-rekan guru saya, supaya guru itu lebih antusias dalam belajar, begitu. Oh iya, jadi Bapak mengharapkan adanya perubahan ya Pak? Iya. Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau dapatkan? Iya, perubahan tentunya perubahan menuju ke arah yang lebih baik, karena perubahan tidak mungkin menuju ke arah yang lebih buruk atau mengarah ke belakang. Pasti kita maju ke depan. Seperti penggunaan model-model atau metode-metode pembelajaran itu banyak yang bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian pemanfaatan media juga penting, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Karena di situ kan sudah tersedia sarana prasarananya sebenarnya, tetapi kurang dimanfaatkan saja oleh rekan-rekan guru saya, seperti itu Bu. Oke. Dari yang Bapak sampaikan, pembelajaran yang bervariasi, baik model, metode, atau menggunakan media pembelajaran, bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak? Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bapak sekarang berada di level berapa Pak? Menurut saya sepertinya masih ada di level 5. Karena di sekolah saya itu sebenarnya ada yang sudah menggunakan sarpras dan sudah memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint, tapi cuma masih sebagian kecil saja rekan guru saya yang masih menggunakan itu. Yang lainnya itu masih berada di zona nyamannya, masih menggunakan metode ceramah, seperti itu. Baik Pak, kira-kira nih di level berapa sih yang Bapak inginkan lihat perubahan itu? Di level minimal itu level 7 ya Bu. Karena kita di sini sedang berusaha dengan adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan gitu loh Bu. Karena jika saya perhatikan rekan-rekan guru saya di sekolah itu sebenarnya antusias dalam mengikuti perubahan. Akan tetapi mereka bingung mulai dari mana dan seperti apa, seperti itu. Oke, baik Pak. Dari level 5 ke level 7 ya Pak. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang ingin Bapak lakukan agar tercipta perubahan tersebut? Ya sebenarnya saya juga masih memikirkan langkah-langkah apa yang ingin saya ciptakan di sini. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring bisa saya lakukan, atau pendampingan individu bisa saya lakukan juga antara saya dengan rekan guru saya, atau berbagi pengalaman saja, berbagi praktik baik yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan mungkin model seperti ini, ya berbagi cerita saja, mungkin cerita kecil-kecilan yang ada di kelas, seperti itu. Oke, jadi Bapak kan merencanakannya dengan mentoring atau pendampingan ya? Ya. Nah, sekarang kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang bisa dilakukan dalam melakukan perubahan? Oke, mungkin kalau tidak bisa dengan mentoring, saya coba konsultasikan sama kepala sekolah untuk membuat
kemungkinan seperti pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri, khususnya dalam materi pemberian pembelajaran yang berbasis teknologi maupun teknologi model-model pembelajaran yang inovatif seperti itu, Bu. Oke, berarti Pak Sofyan ingin merencanakan mentoring atau pendampingan dan juga semacam pelatihan atau workshop ya Pak? Iya. Nah, dari strategi-strategi Bapak ini, yang saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan yang mana Pak? Sepertinya kalau untuk saya nyamannya itu di mentoring, Bu. Kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang. Selain persiapan juga perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian perlu biaya dan biayanya pun tidak sedikit seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin saya nyamannya lebih ke untuk guru itu mentoring saja atau berbagi sharing pengalaman seperti itu. Baik Pak. Nah, sekarang kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk merealisasikan mentoring tersebut? Oh iya Bu, saya ini sebenarnya punya teman dia itu jago banget di IT atau informatika. Mungkin nanti bisa membantu saya dalam membuat melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak yang tercakup seperti itu. Mungkin kalau teman-teman saya tidak tahu teknologi, mungkin teman-teman saya ini yang pintar IT bisa mengajarkan bagaimana caranya menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, model pembelajaran yang inovatif, kreatif seperti itu. Sebenarnya sasarannya di sini lebih ke siswa, agar siswa itu belajarnya antusias di dalam kelas, itu saja Bu. Baik Pak Sofyan, berarti nantinya Bapak akan berkolaboratif dengan rekan guru yang lain ya Pak? Iya betul Bu. Nah, sekarang kira-kira kapan akan merealisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Sebelum itu saya harus bersosialisasi dulu dengan mereka bagaimana pentingnya cara mengajar kita menggunakan model-model pembelajaran yang efektif, model pembelajaran yang inovatif dan kreatif seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak sudah dapatkan? Ya, alhamdulillah saya ada sedikit gambaran Bu, di mana dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring itu sendiri, kemudian dibantu juga dengan rekan guru saya yang ada di sekolah yang memiliki keahlian dalam hal IT atau teknologi dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti itu Bu. Wah, alhamdulillah saya jadi tidak sabar nih Pak untuk menunggu cerita-cerita dari Bapak lagi. Nah, terkait kegiatan mentoring yang akan Bapak lakukan. Baik, Bapak mungkin kita cukupkan dulu obrolan kita siang ini ya. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Semoga rencana-rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dan rencana mentoringnya berkolaborasi dengan rekannya dapat berjalan dengan baik ya Pak. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya yang ada di sekolah serta membantu untuk menemukan solusi yang saya alami seperti itu Bu. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa hubungi saya. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Titin, bagaimana nih tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan? Lancar Bu? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Oke mantap, alhamdulillah ya. Nah setelah melakukan observasi tadi ya bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya, yang akan saya tanyakan kembali kepada Ibu Titin, yaitu apa ini yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya? Iya, tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian aksi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya.
Oke, baik Ibu Titin ya. Jadi Ibu Titin di sini sebenarnya sudah berhasil ya Bu ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, sesuai dengan apa tadi yang telah saya amati, ada beberapa catatan Bu Titin ya. Jadi tadi Bu Titin yang pertama sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan saya lihat Ibu pun telah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, oke. Ibu Titin, saya tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci ini. Ibu menurut saya sudah fokus nih terhadap Koci. Arahnya di situ itu Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya lihat Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi saya lihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Bu ya. Nah, sekarang apa nih yang Ibu sudah dapat pastikan untuk proses coaching hari ini ya. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa sukses ke depannya dan juga diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya. Satu lagi Bu, boleh? Boleh. Iya, jadi untuk ke depannya ini menurut Ibu kompetensi apa nih yang lebih Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik Bu ya, luar biasa. Jadi yang saya tangkap adalah Ibu nanti akan lebih mendalami alur Tirta ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.